Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Amanda Putri, NIM 20.01.02.0015 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dan jawaban dari persamaan akuntansi guna menyelesaikan tugas yang diberikan pada mata kuliah pengantar akuntansi yang diberikan oleh dosen pembimbing Ibu Yuli Nurhayati, SE, MSI. Oke, di sini saya akan menceritakan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh tempat usaha pencucian mobil yang diberi nama Clean. Berikut transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2020. Pada tanggal 1 Januari 2020, Krisna menyetor uang sebesar 30 juta rupiah yang digunakan sebagai modal awal Clean. Selanjutnya, pada tanggal 2 Januari 2020, Krisna menyewa sebuah gedung seharga 3 juta rupiah selama 1 tahun untuk menjalankan usahanya. Selanjutnya, pada tanggal 9 Januari 2020, Krisna membeli peralatan cuci mobil dalam satu paket seharga 17 juta rupiah secara kredit. Pada tanggal 11 Januari 2020, untuk menjalankan kegiatan usahanya, Krisna membeli beberapa perlengkapan pencucian mobil seharga Rp1.500.000. Pada tanggal 15 Januari 2020, cuci mobil Clean memperoleh pendapatan atas pencucian mobil sebesar Rp700.000. Pada tanggal 19 Januari 2020, membayar sebagian utang atas pembelian peralatan sebesar 3 juta rupiah. Pada tanggal 21 Januari 2020, cuci mobil Clean memperoleh pendapatan usaha sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 23 Januari 2020, dibayarkan biaya listrik dan air sebesar Rp800.000. Selanjutnya, pada tanggal 25 Januari 2020, guna mengembangkan usahanya, Krisna meminjam uang di bank sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 27 Januari 2020, membayar gaji 2 orang karyawan sebesar Rp1.400.000. Pada tanggal 29 Januari 2020, cuci mobil Clean memperoleh pendapatan sebesar 2 juta rupiah. Pendapatan tersebut dibayar tunai Rp1.500.000 dan sisanya dibayar kemudian. Dan terakhir, pada tanggal 30 Januari 2020, Krisna mengambil uang perusahaan sebesar Rp500.000 untuk keperluan pribadi. Buatlah tabel persamaan akuntansinya. Baiklah, ini adalah tabel dari persamaan akuntansi usaha cuci mobil Clean. Di dalam tabel terdapat tangga aktiva. Aktiva terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, sewa gedung, dan peralatan. Dan ada tabel pasifa. Pasifa terdiri dari hutang, hutang bank, dan juga modal. Jadi, pada tanggal 1 Januari 2020, Krisna menyetor uang sebesar 30 juta rupiah yang digunakan sebagai modal awal Clean. Jadi, 30 juta rupiah itu dimasukkan di kolom kas dan juga kolom modal. Pada tanggal 2 Januari 2020, menyewa sebuah gedung seharga 3 juta rupiah.
selama 1 tahun untuk menjalankan usahanya. Jadi di sini kas dikurang 3 juta untuk sewa gedung dan jumlah 3 juta rupiah dimasukkan di sewa gedung. Jadi kas awal dikurangi 3 juta, jumlah 27 juta, sewa gedung 3 juta, dan modal tetap 30 juta. Pada tanggal 9 Januari 2020, membeli peralatan cuci mobil seharga 17 juta rupiah. Jadi 17 juta rupiah kita masukkan di kolom peralatan. Hasil penjumlahannya kas tetap 27 juta, peralatan 17 juta, hutang 17 juta, dikarenakan membeli peralatan secara kredit dan modal tetap 30 juta. Pada tanggal 11 Januari 2020, Krisna membeli beberapa perlengkapan pencucian mobil seharga Rp1.500.000. Jadi dimasukkan di kas, dikurang Rp1.500.000, terus dimasukkan di kolom perlengkapan Rp1.500.000. Penjumlahannya jadi 27 juta dikurang Rp1.500.000 sama dengan Rp25.500.000. Perlengkapan tetap Rp1.500.000, sewa gedung 3 juta, peralatan 17 juta, hutang 17 juta, dan modal tetap 30 juta. Pada tanggal 15 Januari 2020, memperoleh pendapatan atas pencucian mobil sebesar Rp700.000. Jadi dimasukkan di kolom kas dan juga di kolom modal. Hasil penjumlahan Rp25.500.000 ditambah Rp700.000 sama dengan Rp26.200.000. Perlengkapan tetap, sewa gedung tetap, peralatan tetap, hutang tetap, modal bertambah jadi Rp30.700.000. Pada tanggal 19 Januari 2020, membayar sebagian utang atas pembelian peralatan sebanyak 3 juta. Jadi kas berkurang 3 juta dan hutang berkurang 3 juta juga. Hasil penjumlahan 26.200 dikurang 3 juta sama dengan 23.200.000. Perlengkapan tetap, sewa gedung tetap, peralatan tetap, hutang berkurang jadi 14 juta rupiah, modal tetap 30.700.000 rupiah. Pada tanggal 21 Januari 2020, memperoleh pendapatan usaha sebesar 1 juta rupiah. Masukkan di kolom kas dan juga di kolom modal. Jadi kas bertambah 1 juta rupiah, yaitu 24.200.000. Perlengkapan tetap, sewa gedung tetap, peralatan tetap, hutang tetap 14 juta, dan modal dari 30.700.000 ditambah 1 juta rupiah sama dengan 31.700.000. Pada tanggal 23 Januari, dibayar biaya listrik dan air sebesar Rp800.000. Jadi saldo kas berkurang jadi Rp23.400.000.
perlengkapan tetap, sewa gedung tetap, peralatan tetap, hutang tetap 14 juta, modal berkurang jadi 30.900.000 rupiah. Pada tanggal 25 Januari 2020, guna mengembangkan usahanya, Krisna meminjam uang di bank sebesar 10 juta rupiah. Jadi 10 juta rupiah kita masukkan di kolom kas, jumlah 33.400.000 rupiah, aktiva tetap, perlengkapan tetap, sewa gedung tetap, peralatan tetap, hutang tetap 14 juta, hutang bank 10 juta rupiah, saldo tetap, modal tetap 30.900.000 rupiah. Pada tanggal 27 Januari 2020, membayar gaji karyawan sebesar 1.400.000 rupiah untuk 2 orang. Jadi saldo kas berkurang dari 33.400.000 menjadi 32 juta rupiah, dan saldo modal juga berkurang dari 30.900.000 rupiah menjadi 29.500.000 rupiah. Pada tanggal 29 Januari 2020, cuci mobil clean memperoleh pendapatan sebesar 2 juta. Pendapatan tersebut dibayar tunai 1,5 juta dan sisanya dibayar kemudian. Jadi yang kita masukkan di kas adalah uang yang dibayar tunai, yaitu sebesar 1.500.000 rupiah. Sisanya masuk di piutang dan modal bertambah 2 juta rupiah. Jadi jumlahnya 33.500.000 rupiah, piutang 500.000 rupiah, perlengkapan 1.500.000, sewa gedung 3 juta rupiah, peralatan 17 juta, hutang 14 juta, hutang bank 10 juta, jumlah jadi 31.500.000 rupiah. Pada tanggal 30 Januari 2020, Krisna mengambil uang perusahaan sebesar 500.000 untuk keperluan pribadi. Jadi kas berkurang 500.000 dan juga modal berkurang 500.000. Jumlah akhir 33 juta rupiah, piutang 500.000, perlengkapan 1.500.000, sewa gedung 3 juta, peralatan 17 juta, hutang 14 juta, hutang bank 10 juta, modal 31 juta rupiah. Jadi setelah dijumlahkan, aktiva berjumlah 55 juta rupiah dan pasiva juga senilai 55 juta rupiah dan hasilnya seimbang. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang daftar persamaan akuntansi dari tabel tersebut guna menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing Ibu Yuli Nurhayati. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.